Bentar ya. Ini apa ini? Nah, ini yang tadi ya. Nah, ya. Jadi untuk bisa ke efektif itu ke sini dulu ya. Apa ini? Indikator kalimat bahasa Indonesia ya. Kesalahan kalimat bahasa Indonesia itu kesalahannya di mana, Bu? Kesalahannya itu mahasiswa kurang bisa memahami mana frasa dan mana kalimat. Nah, untuk itu kita harus tahu persis mana frasa dan mana kalimat itu. Ini indikator yang diinginkan mahasiswa dapat menerapkan struktur kalimat bahasa Indonesia dalam rangka formal. Jadi, dalam teks ilmiah itu harus menerapkan struktur kalimat bahasa Indonesia. Tadi sudah Ibu katakan ya, bahwa kalimat itu terdiri dari unsur segmen dan unsur suprasegmental. Unsur segmen itu bahasa itu terdiri dari huruf, kata, frasa, kalimat, dan yang lebih besar namanya wacana. Nah, yang kedua yaitu unsur suprasegmental, unsur intonasi, unsur makna. Jadi baru dikatakan kalimat, ya, baru dikatakan bahasa kalau ada unsur tadi struktur, unsur segmen tadi dan unsur suprasegmen, ya. Artinya kalau dia sudah mempunyai makna itu kalimat. Ini kita harus bisa membedakan itu ya. Nah sekarang kita lihat struktur kalimat bahasa Indonesia. Kita lihat bahwa kalimat bahasa Indonesia ini inilah strukturnya minimal ya. Minimal kalimat bahasa Indonesia ada unsur S dan P supaya efektif tadi. Supaya kalimat kita itu efektif itu mewakili apa yang kita inginkan ya. Dan sama apa yang kita maksudkan dengan ditafsir sama ya, itu yang efektif itu ditafsir sama apa yang kita maksudkan, ditafsir sama oleh pendengarnya ya, atau ya pembacanya. Itu yang efektif. Nah untuk efektif itu kalimat itu harus ini dulu, harus memenuhi unsur ini dulu, minimal ini minimal. Coba lihat kalimat ini ya, SP, SPO, SPOK, varian-variannya banyak ya, ada SPK, O1, O2, nanti ada SPO1, O2, K1, K2 untuk kalimat yang majemuk. Ini pola dasar. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia ada S dan P. Nah sekarang kalau Ibu katakan siapa ini namanya Jody yang berjaket kuning itu. Jody yang berjaket kuning itu kalimat apa belum Jody? Belum Bu. Nah, apa Jody? Karena memenuhi syarat pola struktur mungkin Bu. Ya dua fungsi ya, jadi bukan dua struktur, dua fungsi. Kalau dua struktur dia nanti kalimat majemuk. Dua fungsi tadi kan kalimat bahasa Indonesia itu ada dua fungsi ini, minimal ya, kalau mau tambah lagi silakan, tapi jelas unsur-unsur kedudukannya itu di dalam kalimat bahasa Indonesia itu jelas ya, fungsinya itu jelas. Kalau saudara umpamanya nuliskan orang tua itu bekerja keras demi untuk anak-anaknya ya, demi untuk masa depan anak-anaknya. Nah, kata demi untuk itu ada untuk tidak begitu digunakan, tidak jelas fungsinya. Nah, hilangkan, dicabutkan 1 hari. Mahasiswa mahasiswa mengikuti tentang seminar apa, mau kata tentang, nah itu tidak bisa di situ karena dia verbanya transitif ya. Kalau verba transitif
harus diikuti objek langsung. Nah, ini pola dasar yang saudara tinggalkan sama sekali kalau menulis. Ya, semua kalimat itu begini polanya. Nah, jadi kalau Ibu katakan Jody yang berjaket kuning itu mahasiswa Ikom kelas B Universitas Sriwijaya. Kalimat atau belum? Sudah, Bu. Kenapa saudara katakan sudah? Fungsinya sudah terpenuhi, Bu. Sudah memenuhi fungsi yang terkait. Yang ini ya, fungsi SP ini ya. Fungsi SP. Jadi Jody yang berjaket kuning itu mahasiswa Ikom kelas B Universitas Sriwijaya. SP itu bukan SPOK, kecuali kuliah di Universitas Sriwijaya baru ada SPOK-nya, baru ada SPK-nya. Tapi kalau Jody yang berjaket kuning itu mahasiswa Ikom kelas B Universitas Sriwijaya, itu SP. Jadi semua unsurnya jelas kedudukannya. Nah, kalau begini, bagi yang tidak hadir kemarin, menghadap ketua jurusan. Kalimat atau belum? Coba, siapa yang mau menanggapi itu? Bagi yang tidak hadir kemarin, menghadap ketua jurusan. Yang lebih heboh lagi, menghadap ke kantor. Menghadap ke kantor dari kelas juga bisa. Nah, menghadap ketua jurusan. Ya. Nah, sekarang kalimat atau belum itu? Kalimat, Bu. Mana subjeknya? Subjeknya yang tidak hadir kemarin. Bagaimana dengan kata bagi? Keterangan, Bu. Apa? Siapa tadi ngomong barusan? Siapa? Yang barusan ngomong siapa? Saya, Bu, Hafiz, Bu. Ya, Hafiz. Ngapa Hafiz? Karena bagi itu keterangan, Bu. Ya, banyak keterangan. Preposisi ya. Iya, Bu. Dia melemahkan kedudukan subjek. Ya, jadi saudara bingung mana subjeknya, kok ada kata bagi. Tapi kalau itu dicabut, kalau nanti umpamanya Ibu katakan coba perbaiki kalimat berikut, analisis kalimat berikut, Ibu buat seperti itu, ini yang dicabut. Jangan diporak-porandakan. Saudara disuruh menganalisis kalimat, tambah hancur kalimatnya. Dan kalau tahu strukturnya, ini S-nya ada, ini P-nya, ini bagi, tak diperlukan, yang buang saja. Semua unsur dalam kalimat bahasa Indonesia ada fungsinya. Kecuali preposisi dan konjungsi. Kalau dia wajib. Kalau dia wajib harus disertakan. Ya. Tapi kalau tidak wajib boleh dihilangkan. Kalau tidak mengabur. Umpamanya, ia marah terhadap saya. Tidak boleh Kak, Ibu ganti, ia marah ke saya. Kalau saudara dalam ragam sehari-hari, ia marah dengan aku. Nah, ragam kita, ragam Palembang ya. Dia marah dengan aku. Dalam bahasa Indonesia yang benarnya, bahasa ilmiahnya, dia marah terhadap saya. Kata terhadap sebagai apa, Bu? Dibiarkan saja. Dia terikat sintaksis, terikat gramatik. Jadi ia itu subjek, marah itu predikat, saya itu objek terhadap, biarkan memang dia terikat sintaksis. Tidak dijadikan objek, tidak dijadikan juga predikat. Dia terikat sintaksis. Ya. Sama juga ke, di, kalau dia memang diperlukan. Ya. Nah sekarang umpamanya begini. Suka orang yang jadi MC ya, suka begini. Mempelai memasuki ruangan. Kepada hadirin, kepada bapak-bapak hadirin sekalian, dipersilakan berdiri. Nah kata kepadanya, itu mengaburkan kedudukan subjek. Kalau dalam ragam lisan boleh saja ya. Hadirin dipersilakan berdiri. Kepadanya hilangkan, dicabut. Kalau digunakan, dia mengaburkan kedudukan subjek. Tidak bisa berterima dia. Sebuah kalimat ini harus jelas. Subjek predikatnya harus jelas. Jadi semua unsur dalam kalimat
harus ada fungsinya. Yang tidak berfungsi, cabut saja. Orang kan suka berpanjang-panjang, yang mubazir diikutkan, ya. Diramaikan. Sekarang umpamanya siapa ini? Al-Huda mahasiswa semester 1 angkatan 2002-2023 Prodi Ikom Universitas Sriwijaya. Itu kalimat atau belum? Kalau saudara lihat ini tadi. Sudah termasuk, Bu. Nah, mana subjeknya? Saya sendiri gitu, Pak. Al-Huda. Iya. Jadi mahasiswa Ikom Universitas Sriwijaya Al-Huda ya. Al-Huda ya. Begitu. Iya, Pak. Kalau ciri sebuah kalimat itu dia bisa disusun balik ya. Kalau dulu saudara belajar bahasa Indonesia itu ada kalimat inversi namanya. Predikat boleh mendahului subjek. Dibenarkan kalau dia mendahului subjek ya. Ini. Jadi coba lihat 3 kalimat ini ada S semua, ini ada S, ini ada S. Nah, P-nya boleh tidak Bu didahulukan? Boleh, silakan. Keterangannya boleh tidak Bu didahulukan? Silakan. Hari ini mahasiswa Ikom kuliah bahasa Indonesia. Berarti keterangan duluan. Mengikuti hari ini mahasiswa Ikom mengikuti kuliah bahasa Indonesia, mendengarkan kuliah bahasa Indonesia. Ya. Jadi unsur itu semuanya ada K-nya. Jadi K-nya boleh lebih dulu. Suka kalau ini dijadikan paragraf, lucu juga kalau kalimat awalnya semuanya subjek semua. Kaku nanti paragrafnya. Pokoknya Ibu mau bicarakan tentang Adi dan Boy. Adi dan Boy bersahabat sejak kecil. Adi dan Boy mulai masuk TK, umpamanya ini Adi dan Boy bertetangga. Adi dan Boy kan lucu pula katanya S kan ada S terus. Tapi mereka bertetangga. Dia sejak kecil bersahabat ya. Itu diganti dengan dia, diganti dengan ia, diganti dengan mereka ya. Jangan Adi dan Boy sampai paragraf itu selesai, Adi dan Boy-nya letaknya di awal. Kata Ibu tuh subjek Adi dan Boy. Tidak seperti itu. Ya, jadi saudara kalimat itu minimal 2 fungsi. Kalau umpamanya ada kata adik mandi, nah ya, adik mandi. Ini dalam sederhana supaya saudara paham ya. Ada kata kamar mandi. Di antara 2 ini mana kalimat? Adik mandi. Bagaimana? Adik mandi. Adik mandi, betul adik mandi. Ngapa saudara katakan kalimat itu? Karena yang satu Nah, ngapa ramai tidak terdengar Ibu? Hah? Apa ibunya yang ini? Ngapa adik mandi? karena dia adik mandi itu memenuhi syarat itu subjek dari Ya unsurnya sudah jelas, unsur S dan P-nya sudah jelas adik mandi ya. Kalau kamar mandi? itu sebuah susunan kata dari untuk keterangan. Bagaimana? Ya kata kamar mandi dia baru 1 fungsi. Bukan keterangan ya. Kalau di kamar mandi itu keterangan, tapi kalau kamar mandi baru 1 fungsi. Kalau 1 fungsi namanya prasa, belum kalimat. Ya, ini seperti ini. Struktur kalimat ini baru satu fungsi, tidak ada predikatnya. Ini juga baru 1 fungsi. Semua judul itu 1 fungsi, biar 16 kata itu judul skripsi itu baru 1 fungsi. Makanya dia tidak diberi titik. Daftar isi itu tidak ada titik. Semua judul itu
prasa. Ya, makanya tidak ada titiknya. Ya. Nah, ini struktur kalimat prasa, pola struktur kalimat prasa, baru satu fungsi. Kamar mandi itu satu fungsi. Kamar mandi satu fungsi. Nah, sekarang bagaimana kamar mandi rumah saya? Jadi kamar mandi tadi prasa ya. Kamar mandi rumah saya kalimat atau belum? Sudah, Bu. Mana subjeknya? Kamar mandi, Bu. Hah? Rumah saya? Ah, Halo? Halo, Bu. Ya, siapa yang mau ngomong tadi? Bagaimana kamar mandi rumah saya? Itu ini kamar mandi rumah saya. Kamar mandi itu objek, rumah saya itu subjek. Itu namanya kata apa Ibu? Lupa saya. Itu baru satu fungsi. Kalau Ibu katakan kamar mandi rumah saya direnovasi. Itu berapa fungsi itu? Coba Dua kamar mandi. Kamar mandi rumah saya kalimat apa prasa? Asal. Prasa. Tapi kalau Ibu katakan kamar mandi rumah saya direnovasi, berapa fungsi itu? Dua fungsi. Dua. Fungsi. Jadi Fungsi. itu kalimat ya. Tanda dia kalimat dia bisa dimutasikan predikatnya. Direnovasi kamar mandi rumah saya. Ya. Diperbaiki kamar mandi rumah saya. Berwarna ungu kamar mandi rumah saya. Jadi sebuah kalimat itu bisa dimutasikan ya. Tapi kalau kata kamar mandi tidak bisa mandi kamar. Tapi kalau adik mandi bisa mandi adik. Itu tanda sebuah kalimat. Jadi predikatnya bisa mendahului subjeknya. Kalau dia baru satu fungsi tidak. Yang berjaket kuning itu coba mau diporak-porandakan nggak bisa itu. Berjaket kuning itu yang nggak bisa. Yang berkerudung hitam itu Desta. Kalimat atau bukan? Yang berkerudung hitam itu Desta. Nah, saudara Desta saja jawab Ibu. Kalimat itu, Bu. Ya, mana subjeknya? Yang berkerudung hitam. Iya, yang berkerudung hitam itu. Nah, sekarang Ibu ini mutasikan. Desta yang berkerudung hitam itu. Kalimat atau bukan? Kalimat, Bu. Mana subjeknya? Desta. Nah, berarti belum tandanya, belum paham ya. Kalau diikuti yang, walaupun diputar dia tetap subjek. Jadi Desta yang berkerudung hitam itu. Desta tetap sebagai predikat, yang berkerudung hitam itu subjeknya. Karena dia diikuti yang. Yang kalau diikuti yang itu tanda subjek ya. Tapi ada juga kadang-kadang bisa juga, jarang ya. Nah, kalau Ibu yang diikuti kata sifat, yang cantik itu tinggi hati. Yang cantik itu, kan itu yangnya diikuti kata sifat. Yang cantik itu tinggi hati. Mana subjeknya? Yang cantik itu. Tinggi hati sebagai predikatnya. Nah, jadi ini struktur dasar ya. Struktur dasar kalimat bahasa Indonesia itu ada unsur S dan ada unsur P. Ada dua fungsi. Kalau satu fungsi dia baru prase, masih prase. Umpamanya tadi. Nah, sekarang tadi ya. Desta, tidak Desta ya. Desta mahasiswa Ikom kelas Indralaya. Desta mahasiswa Ikom kelas Indralaya. Apa itu? Frase atau kalimat? Prasa, Bu.
Iya, prase. Desta mahasiswa Ikom kelas Indralaya menghadiri seminar nasional administrasi publik di Jakarta. Nah, itu SPK dia polanya ya. Jadi mana predikatnya? Menghadiri. Destanya. Coba kalau Ibu mutasikan. Desta mahasiswa Ikom kelas Indralaya menghadiri seminar nasional di Jakarta. Ya. Jadi dia bisa predikatnya menghadiri seminar nasional Desta di Jakarta. Jadi sebuah predikat bisa mendahului subjeknya. Ya, coba lihat nih. Ketika calon penutur ingin, karena nanti ini ke kalimat efektif ya. Ketika calon penutur ingin menyampaikan pesan melalui satu kalimat, maka penutur harus mampu mengidentifikasikan apa kalimat yang disusun sudah memenuhi syarat pola struktur kalimat bahasa. Pola struktur. Nah inilah. Ya, jadi subjeknya harus jelas. Pesan atau informasi yang disampaikan. Nah, ini. Pesan atau informasi yang disampaikan tidak banyak membantu mengetahui apakah kalimat tersebut sudah memenuhi pola kalimat. Nah, ini yang perlu saudara perhatikan ya. Apa ini saudara partisipan ini ngilang-ngilang? Jadi saudara tidak banyak mengetahui apakah kalimat tersebut sudah memenuhi pola kalimat baku. Kalimat yang berpola struktur sekarang sebagai S ini selalu kata benda yang ini S ini. S kata benda. Kata benda atau yang dibendakan. Namanya yang malas itu, tidak hadir kuliah Zoom bahasa Indonesia. Nah, itu ya, yang malas itu. Tapi tetap dalam struktur, tetap jelas strukturnya ya. Tetap jelas struktur itu digunakan. Nah, sekarang kita lihat apabila suatu pernyataan lebih dari satu kelompok, jadi sebagai subjek ini kalau ini kan kalimat anak-anak ya, kalau kita atau kalimat novel itu polanya pendek-pendek, enak kita sanggup melompat-lompat. Cobalah saudara, kalau kita baca buku novel ya, sanggup kita melompat sampai berapa lembar. Tapi kalau baca buku ilmiah, satu kalimat saja kita tidak sanggup melompatnya. Karena kalimatnya panjang. Bingung memakluminya ya, memahaminya. Kadang-kadang dapat kalimat 4 saudara baca, saudara ngulang lagi kalimat 3, ngulang lagi kalimat 2. Setiap pengulangan itu akan terjadi perbedaan nanti pemahaman. Oleh sebab itu kunci membaca itu ya maju terus, pasti dapat ada. Ada yang tinggal pasti. Nanti kalau butuh fakta baru membaca ulang dalam membaca skimming ya, dalam membaca skimming seperti itu. Membaca menangkap intinya ya. Jadi kalau S ini hanya satu unsur enak kita. Ya, kalimat pendek-pendek ini ada di novel, ada di surat kabar, tapi dalam teks ilmiah ada kalimat yang pendek ya. Maka kita sulit memahaminya ya. Jadi yang S ini bisa terdiri dari beberapa unsur dia. Ya, bisa prase, ini bisa prase 2 kata, ini prase berapa kata ini ya. Ini. Jadi kita harus paham dulu mana prase dan mana kalimat. Kadang panjang itu belum tentu kalimat, pendek juga belum tentu bukan kalimat. Seperti tadi adik mandi itu
Kalimat sekarang bagaimana? Laboratorium mahasiswa IKOM Universitas Sriwijaya kelas Palembang. Muhammad Hafiz, kalimat atau bukan? Hafiz? Ulangi, Bu. Putus soalnya, Bu. Apa? Bisa diulangi, Bu. Putus dari Kalimat? Mana subjeknya? Mana predikatnya kalau itu kalimat? Jadi kalimat itu tadi strukturnya jelas. Ciri sebuah kalimat begini ya. Nah, Ibu ulangi lagi tadi kalimat fungsinya jelas, minimal 2. Yang kedua ada intonasi. Sebuah kalimat ada intonasi. Kalau prasa tidak ada intonasi. Nah tadi ya, Ibu tadi apa yang Ibu? Laboratorium mahasiswa IKOM Universitas Sriwijaya. Kelas Indralaya. Ya. Itu tidak ada intonasi. Tapi kalau umpamanya laboratorium mahasiswa IKOM Universitas Sriwijaya kelas Indralaya dipakai mahasiswa ujian skripsi. Nah, itu ada intonasi kan? Dipakai mahasiswa ujian skripsi laboratorium mahasiswa Universitas Sriwijaya kelas Indralaya. Jadi ciri kalimat yang ketiga itu ada intonasi. Jelas strukturnya, ada intonasi, sanggup dimutasikan. Predikatnya itu sanggup dimutasikan. Kalau dia prase, dia tidak bisa dimutasikan. Kalau dimutasikan, hancur dia, tidak paham. Coba ini, pola struktur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, pola struktur. Struktur pola bahasa Indonesia. Masih bisa kalau struktur pola. Pola struktur ini, pola ini sama juga struktur sebetulnya. Nah, pola struktur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pola struktur tidak bisa. Kalimat yang berpola struktur, SP, tidak bisa ini prase. Kalimat yang berpola struktur SP dipakai dalam menulis ilmiah. Nah, baru kalimat dia. Jadi tadi ciri kalimat, 2 fungsi, ada intonasi, sanggup dimutasikan. Jadi kalau saudara membenari kalimat dia tidak bisa dimutasikan sedikit berubah, nah itu belum dia. Ya. Sanggup bervariasi, nah begitu ya. Kalimat yang benar itu sanggup bervariasi. Ya. Nah kalau begitu Bu, prase itu seperti apa? Nah, prase itu berintonasi datar dia prase ya. Prase berintonasi datar. Tidak ada intonasi. Tadi laboratorium mahasiswa IKOM, kamar mandi rumah saya, tidak ada intonasi. Satu fungsi. Ya. Perayaan 17 Agustus. Perayaan Hari Kemerdekaan. Tak ada intonasi. Perayaan Hari Kemerdekaan dimeriahkan, ya, dengan dimeriahkan dengan pesta rakyat. Nah itu ya, itu kalimat. Tapi kalau perayaan Hari Kemerdekaan prase. Jadi sepanjang-panjang itu mahasiswa itu pusing kalau sudah disuruh. Kadang nulis paragraf, itu satu paragraf itu masih kalimat. Karena dia kalau bisa disambung dengan yang, dia nyambung yang dan lagi pula oleh karena itu. Jadi, nah baru jadi. Kalau jadi tidak boleh di awal paragraf ya. Langsung dicoret. Jadi itu apa? Konjungsi, preposisi ya, preposisi antar kalimat. Jadi preposisi itu ada konjungsi dan preposisi itu ya. Ada di dalam kalimat seperti dan, lagi pula, serta, karena itu dalam kalimat.
ia tidak hadir karena sakit dalam kalimat. Karena sakit ia tidak hadir dalam kalimat ya. Tapi kalau oleh karena itu, nah itu antar kalimat. Olehnya huruf kapital biasanya diikuti dengan tanda koma. Itu saudara juga harus tahu ya. Jadi ada preposisi yang dalam kalimat, ada antar kalimat, ada antar paragraf. Jadi jangan di awal paragraf tetapi, nah sudah marah dosennya. Apa itu awal-awal sudah ada tetapi. Sehingga janganlah dulu. Ada bla 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 dulu baru sehingga umumnya. Nah, sekarang kita lihat jadi berpola struktur SP. Bu itu mau jelas dulu saudara ya. Frasenya itu dulu. Coba kalau Niko yang berambut tebal itu, Niko yang berdiri di sudut itu. Itu kalimat atau belum, Niko? Coba Niko. Niko yang berdiri di sudut itu. Kenapa kurang jelas ya? Bagaimana? Tidak jelas Ibu tuh Niko. Ya, bagaimana Niko? Sinyalnya nge-lag. Oh, sinyal tidak bagus. Tapi suara Ibu bisa diterima tidak? Bisa Bu, bisa. Kok suara saudara tidak begitu jelas ya? Nah, itu ya. Jadi kita kembali lagi ke frase. Tugas saudara, cari teks, kelompokkan mana frase, mana kalimat. Siapa yang mau diskusi minggu depan silakan. Ya, yang belum tampil, yang mau tampil silakan. Berapa? 2-3 orang bisa ya. Diskusikan dengan temanmu, sediakan teks, nah tinggal saudara ini frase, ini kalimat, begitu. Ya, kelompokkan mana frase dan mana kalimat. Tunggu minggu depan ya, dan nanti hasilnya dikumpulkan di e-learning. Karena saudara semua judul itu frase, jangan judul kalimat ya. Jadi nanti cari, kalau saudara mau lepas boleh, tidak pakai tag boleh, tapi cari 10 frase yang berupa judul. 10 frase berupa judul. Tapi kalau mau mudah, pokoknya oh ini frase, ini kalimat, namanya dalam teks. Nah, karena dalam paragraf itu kan terdiri dari frase-frase. Frase S, frase subjek, frase predikat mungkin ya. Sekarang kita kembalikan sini. Jadi kalimat yang berpola struktur SP, apabila suatu pernyataan lebih dari satu kelompok, berarti pernyataan tersebut telah memiliki lebih dari satu fungsi. Setiap kelompok akan menduduki satu fungsi, yang kemudian di antara kelompok atau fungsi tersebut memungkinkan untuk dipermutasikan. Tadi ya, dipindahkan maksudnya. Mendahului, maksud Ibu tadi mendahului subjeknya. Sedangkan pernyataan yang hanya terdiri dari satu kelompok tidak bisa dimutasikan. Jadi frase tidak bisa dimutasikan. Nah, ini contoh. Selain contoh-contoh tadi, ini contoh dari sini. Ini pola yang sangat sederhana. Bisa menjadi kalimat yang luas. Saya menangis. Nah, ini Ibu bisa luaskan kata saya ini. Bagaimana umpamanya? Yang berambut coklat itu menangis terseduh-seduh. Nah, yang berambut coklat itu subjek, penangis terseduh-seduh, predikat. Jadi ini kalimatnya tetap dalam koridor struktur ya. Jadi saya menangis. Ini kan adanya di kalimat sederhana kita di sekolah dasar itu ya, saya menangis. Jadi kalimat luas saudara itu ini polanya dari sini. Dasar. Jadi jangan sampai ada kalimat yang tidak ada S dan P-nya. Kemudian ini sebagai S ini semuanya kata benda ya, atau yang dibendakan.
Nah, sebagai predikat dalam kalimat bahasa Indonesia yang mengisi predikat bisa kata kerja. Banyak kata kerja yang mendominasi. Tapi ada juga predikat yang diisi oleh kata benda. Nah, dia mahasiswa. Kata dia ini coba, yang berambut gondrong itu mahasiswa IKOM angkatan 2021-2023. Ya. Universitas Sriwijaya kelas Indralaya. Nah, itu SP dia. Yang berambut gondrong itu S. Mahasiswa IKOM ini bla 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 bla. P-nya. Ya, nah ini coba lihat 1C. Yang bertanda tangan di bawah ini. Ini prase. Yang bertanda tangan di bawah ini. Prase. Satu kelompok. Yang disebut S. Nah, ya, sebut S. Ini S. Yang bertanda tangan di bawah ini S. Kenapa saudara nih ado ibu? Nanti ngoceh dewean. Saudara tidur semua nanti. Kenapa ya biasanya mantap yang ada di sini ibu? Ini ngolah kapu ini. Berubah dikit ibu pusing. Kurung kuliahnya kalau ibu tatet-tatet kepacaan ya. Nah, bubar man mahasiswanya ya, dosen FKIP. Jadi dosen FKIP kata benda. Ya, ayah guru, bapak petani, itu kata benda, kata benda. Bapak pelaut, paman pelaut. Itu kata benda, kata benda. Ada juga yang nyebutnya klausa boleh. Nah, sekarang dosen FKIP predikat satu fungsi. Nah, sekarang ibu tukar sekarang ya, duduknya ibu tukar. Dosen FKIP yang bertanda tangan di bawah ini. Coba saudara Niko. Dosen FKIP yang bertanda tangan di bawah ini. Mana S-nya Niko? Yang bertanda tangan di bawah ini. Oh ya, masih ingat apa yang ibu ajar, yang ibu beritahu. Nah, itu yang mau ibu ya. Kalau saudara mengubah bu dosen FKIP. Jadi walaupun posisinya berada di awal sebagai subjek, tetap saja yang bertanda tangan di bawah itu. Nah ini ya, coba. Nah ini asal ketek sedikit ibu. Nah ini ya. Saya kalimat 1A, 1B, 1C bisa dimutasikan menjadi 2A, 2B, 2C. Jadi predikat bisa diperluas, saya bisa diperluas, mahasiswa bisa diperluas, dia bisa diperluas. Menangis terseduh-seduh. Anak kecil itu. Nah, tetap saja ya. S-nya, PS dia. Mahasiswa dia. PS. Jadi bisa dimutasikan sebuah kalimat. Kalau prasa dia tidak bisa dimutasikan. Kalau dimutasikan berbeda maknanya. Jadi dia berdistribusi tetap ya. Ini tadi dosen FKIP yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi dosen FKIP itu predikat yang bertanda tangan. Asal diiringi yang itu perlu ditelusuri. Mungkin ini predikat subjeknya. Kalau ini sudah saudara ketemu subjek, cari lagi predikatnya mana. Kalau belum ketemu predikatnya, berarti itu belum, masih prasa semua. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Apa ciri prasa? Nah ini ya. Coba contoh dari ibu tadi ya. Oh kalau ibu ini nanya. Tadi mantap ini, enggak ngerti Bu. Ngapa saya digoyang ini berubah ini. Nah coba, kebun percobaan jurusan biologi FKIP. Prase, ya prase satu kelompok, satu fungsi. Coba jadikan kalimat, siapa yang mau. Jadi
Kalimat bisa dijadikan frase, frase bisa dijadikan kalimat. Ya, kalimat bisa dijadikan frase, frase bisa dijadikan kalimat. Coba, kebun percobaan jurusan biologi FKIP. Masih suaranya seperti itu ya? Apa telinga ibunya yang sudah budak? Memang ada gangguan nih. Ngomong sendiri ibu. Ya, suara Hafidznya tidak terdengar, Bu. Bagaimana? Bu. Apa ada mikrofon yang nyala ya? Fis, ada yang nyala tidak? Cuman. Enggak Nah, ada, Bu. Itu agak bersih tadi kok. Gemuruh Tadi suara. pakai headset mungkin, Bu. Headsetnya mungkin sedikit ada gangguan mungkin, Bu. Bukan ibu. Saya bisa Ibu pakai handset, tapi suara-suara saudara itu tidak masuk ke ibu. Oke, Bu. Ya, apa Saya bisa ibunya? mengubah kalimat, Bu. Ya, apa ibunya yang sudah tidak dengar lagi? Biasanya kan lantang suara-suara saudara itu ya. Nah ini, coba kebun siapa yang mau jadikan ini kalimat? Saya, Bu. Ya, coba. Saya bisa, Bu. Ya, Hafiz, coba. Kebun percobaan jurusan biologi FKIP dikelola oleh mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu dan Pengetahuan. Iya, bagus ya. Dikelola mahasiswa semester 8, umpamanya ya. Jadi ada predikatnya kan? Tadi ada mahasiswa begini. Kebun percobaan berada di jurusan biologi FKIP. Nah, kebun percobaan apa? Ini berdistribusi tetap ya. Kalau dipindahkan, dia harus pindah semua. Coba pindahkan Hafiz. Jadikan subjek di belakangnya. Predikatnya dulu diangkat. Coba. Yang mengelola. Bukan dikelola. Tadi kan dikelola tadi. Ya. Berarti mahasiswa mengelola kebun percobaan jurusan biologi FKIP itu. Nah, berubah saudara. Kalau yang ibu katakan yang sanggup dimutasikan itu begini ya. Saudara tadi katakan kebun percobaan jurusan biologi FKIP dikelola. Iya, Bu. Mahasiswa umpamanya tadi saudara dikelola mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, umpamanya ya, dikelola oleh prodi umpamanya. Nah, harusnya kalau kita mau mutasikan dikelola prodi biologi kebun percobaan jurusan biologi FKIP. Dikelolanya itu dijadikan awal, jadi predikat boleh mendahului subjeknya. Jangan mengubah lagi dulu, boleh variasi itu boleh. Kalimat yang benar itu dia sanggup bervariasi. Tapi kalau kita mau menggunakan ini, ya kebun percobaan jurusan biologi FKIP dikelola mahasiswa semester 8, begitu ya. Dikelola mahasiswa semester 8. Nah, kalau ibu mau mutasikan, dikelola mahasiswa semester 8 kebun percobaan jurusan biologi FKIP. Jadi predikatnya dikelola mahasiswa semester 8, kebun percobaannya menjadi apa? Tetap subjek. Jadi predikat mendahului subjeknya. Atau kebun percobaan jurusan biologi FKIP ditumbuhi ilalang, umpamanya yang sederhana ya. Atau juga kebun percobaan jurusan biologi FKIP ditanami obat keluarga, umpamanya itu kalimat sederhana. Jadi ditanami obat keluarga, kalau mau dimutasikan kan, kebun percobaan jurusan biologi FKIP. Jadi yang ini berdistribusi tetap. Tidak boleh saudara masuk kata lain di sini. Inilah beda frase. Kalau kalimat kan bisa kita ya. Nah ini. Jadi kalau tadi boleh tapi mengubah makna. Coba ini contohnya ya. Bisa tapi maknanya berubah, hancur ya. Kebun percobaan jurusan biologi FKIP. Tidak bisa kita katakan biologi FKIP kebun percobaan jurusan. Atau jurusan biologi FKIP kebun percobaan. Tidak bisa. Kalau dia kalimat bisa dimutasikan.
Nah itu cirinya. Ya. Ciri frase dia tidak bisa dimutasikan. Tapi kalau kalimat dia bisa dimutasikan. Kalau kita paksakan ya nanti berubah maknanya. Nah, sekarang kita lihat. Pernyataan 3A merupakan pernyataan satu kelompok karena tidak mungkin dimutasikan sehingga kejanggalan itu akan terlihat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Apa Ibu nih? Nah, ini ya. Tidak bisa Ibu katakan sebenarnya. Kejanggalan itu akan terlihat pada pernyataan 3B, 3C. Jurusan biologi FKIP kebun percobaan. FKIP kebun percobaan. Nah inilah tanda sebuah frase. Dia tidak bisa dimutasikan. Apalagi, jadi kalau dia frase satu fungsi, kedua dia tidak bisa dimutasikan, ketiga tidak ada intonasi. Itu bedanya dengan kalimat. Kalau kalimat dua fungsi, ada intonasi, bisa dimutasikan. Jadi kalimat yang baik benar itu bisa dibuat bervariasi. Nah ini kita lanjutkan dikit ya. Jadi kalimat itu sederhana. Cari saja ada enggak dalam kalimat saya ini. Tulislah dulu. Jangan belum nulis sudah diedit. Masih di kepala ngedit. Belum nampak kalimatnya tapi sudah ngedit. Nampakkan dulu baru ngedit ya. Pernyataan hanya terdiri dari satu fungsi. Nah inilah yang frase. Ya. Pola struktur kalimat lagam formal memiliki unsur S dan unsur P. Apa ini begini ya Ibu nih? Asal Ibu megang mouse Ibu ya. Foto saudara hilang. Ada apa? Itu tandanya tidak canggih. Berbeda dengan saudara ya. Nah, Ibu harus angkat topi dengan saudara yang IT-nya bagus-bagus ya. Orang muda yang harus seperti itu ya. Mau megang hari depan harus bisa semua. Nah ini. Jadi frase berintonasi datar, tidak ada jeda, perhentian. Kalau kalimat kan ada perhentian. Tapi ada juga kadang kita main-mainkan ya. Ada jangan malu-malu kucing. Nah, itu kan frase. Tapi kalau kita mau jadikan kalimat juga bisa. Bahasa Indonesia itu enaknya seperti itu ya. Nah, bisa dibuat olok-olokannya. Jangan malu-malu kucing. Ah, saudara. Awak tuh ngoceng ke aku. Nah, jangan malu kucing. Jangan malu-malu kucing. Nah, kalau jangan malu-malu kucing kan frase. Tapi kalau jangan malu-malu kucing. Nah, enaknya buat bikin mecah kebuntuannya untuk bercanda ya. Harus banyak begitu. Banyak orang suka kalau kita suka bercanda ya. Pola struktur. Nah, coba lihat ini. Tuti yang memakai baju biru itu. Kalimat apa frase? Kalimat, Bu. Kalimat, Bu. Nah, belum saudara belum ini Tuti yang memakai baju biru itu. Mana subjeknya? Tuti yang Frase, Bu. Yang baju biru. Frase. Frase, Bu. Iya, Tuti yang memakai baju biru itu jadikan kalimat coba. Coba Muhammad Farhan. Tuti yang memakai baju biru itu? Tuti yang memakai baju biru itu. Yang memakai baju biru itu Tuti. Ah ya, kalau yang memakai baju biru itu Tuti kalimat. Ah ya. Kalau yang memakai, kalau ini Tuti yang memakai baju biru itu frase. Jadi saudara masih bisa meletakkan predikatnya. Kalau saudara tadi begini. Nah ini ada contohnya tadi ya. Nah inilah. Nah ini. Nah ini Farhan. Ini kali. Nah ini kemana ini Ibu nih? Habis ya? Enggak, Bu. Habis ya waktu ininya?
Tidak, Bu, Belum. masih. Belum, masih ada. Masih ada, Bu. Masih ada, Bu, aman-aman. Ngapa yang ibu ini ngilang-ngilang ini? Oh, cara orang enggak ini ya, cara enggak paham. Nah, ini ya. Tapi muka saudara enggak ada. Coba ibu kembalikan dulu saudara. Nah, balikin dulu ke muka saudara dulu. Masih sehat, masih segar. Lagi ibu ngomong dewe. Saudara tidur galau. Nah, dijingokin dulu ini ya. Nah, mulai nyisir rambutnya, bener jilbabnya ya. Yang cantik, yang ganteng, nah mulai dia. Nah, ini baru kejingokan ini. Perlu juga kalau itu ibu jingok-jingok ini. Kaget ibu kira saudara dengar, taunya saudara lagi makan mie di belakang. Biarlah ibu itu ngomong dewean. Nah, itu ya. Dewi Ayu ini lagi kemana saja ini? Padilla, Merta. Nah, baru bangun. Terima kasih yang masih betah. Nah, ini kemana-mana ini kosong-kosong ini. Ada foto-fotonya saja. Nah, untuk apa? Mengubah komunikasi. Lihat mukamu. Sebab kalau ibu ngomong dengan tulisan terus, biarlah ibu itu tidak nyingok kita juga. Supaya komunikatif kan. Oh, ada ibunya masih ada. Oh, mahasiswa saya masih betah mendengarkan ibu. Walaupun sekali-sekali menghilang ya, tapi waktu dicek ada. Nah, ini Merta, mau Lydia kemana? Dewi Ayu, Mutiara Elsa, Alvin Barus, Marsa, Danis. Nah, ini ada maaf Bu, tadi saya ke WC. Nah, Alvin Daniel, Salwa. Nah, ini Rahan Putra, Hilal, Hibatu. Karena banyak betul mahasiswa 72 pusing waktu ngasih nilai KGE. Jadi saudara di kelas Indralaya itu berapa kelas ikomnya? Dibagi berapa kelas? 3 kelas, Bu. 3 kelas, Bu. 3, Bu, 3. Oh, masing-masing itu kelasnya isinya 70 semua. Iya, Enggak, Bu. Bu. Iya, Kita Bu. 65 lebih, Bu. Kalau Rata-rata 60, Bu. Oh iya banyak. Kalau begitu peminatnya banyak juga ya ikomnya. Iya, Bu. Banyak yang Ya, Bu. tahu itu. Ya, Bu. Banyak. Masuk Banyak, ya. terbanyak divisi, Bu. Ya. Banyak saudara nanti mau bersaing. Nah, masih ada semua. Baiklah kita kembali lagi nanti tidak selesai Bu ngecek-ngecek saudara. Kalau materi baca saja sendiri buka Google Ado ya. Tapi saudara masih betah itu, nah itu yang taat dengan aturan. Itu nanti pemegang hari depan. Kata iklan Yamaha itu, Yamaha di depan dan terdepan. Nah, ya, mau megang hari depan itu dimulai hari ini. Kalau hari ini sudah males-males, mana megang hari depan? Megang yang belakang itulah. Baiklah saudara ya. Kita kembali lagi tadi, Ibu tadi ngilang materi Ibu kemana? Ini coba kita lihat lagi ya. Kemana?
Nah, ini lagi. Nanti ya, yang ini aja masih kelihatan. Nah ini dulu, terpaksa yang ini. Yang tadi kemana, enggak tahu. Nah ini tadi. Jadi tadi dasarnya ya. Tadi dasarnya, mau kayak harus bisa membedakan mana prasa dan mana kalimat. Ya, kalau klausa itu tidak menjadi ini ya. Kadang Doni makan ini bisa kalimat. Sebuah klausa itu bisa kalimat yang sederhana. Nah, prasa dosen saya. Nah, sekarang Ibu coba. Dosen saya Ibu Nurbaya. Kalimat atau prasa? Dosen saya Ibu Nurbaya. Frasa, Bu. Kalimat, Kalimat. Bu. Nah, mengapa? Yang mengatakan kalimat ngapa? Karena bisa dimutasikan. Iya, bisa. Dua fungsi dia. Ibu Nurbaya dosen saya. Ya. Ibu Nurbaya dosen saya. Anak gadis Pak RT. Coba jadikan kalimat. Adelia, coba jadikan kalimat. Anak gadis Pak RT. Itu prasa. Siapa yang mau coba? Jadikan kalimat anak gadis Pak RT. Ya, Bu. Ya, coba silakan. Anak gadis Pak RT kuliah di Universitas Sriwijaya. Iya, anak gadis Pak RT kuliah di Universitas Sriwijaya. Anak gadis Pak RT dilamar Mahes. Iya, dilamar anak anggota dewan. Anak gadis Pak RT dilamar dilamar dosen, ya, dilamar dosen saya. Anak gadis Pak RT dilamar dosen saya. Mana S-nya? Mana P-nya? Anak gadis Pak RT dilamar dosen saya. S-nya anak gadis Pak RT, Bu. Ya, subjeknya anak gadis Pak RT, dosen saya, predikatnya. Dosen saya dilamar dosen saya, anak gadis Pak RT. Jadi semuanya itu berstruktur. Kalau yang tidak ada strukturnya, dicabut saja. Ya, umpamanya begini. Untuk kalimat yang berverba transitif. Umpamanya seminar itu membicarakan tentang administrasi publik. Seminar itu membicarakan tentang administrasi publik. Benar atau salah kalimat ini? Coba. Seminar itu membicarakan tentang administrasi publik. Ya, Fajri Asam. Fajri ini dari Sumatera ya, Sumatera Barat Fajri ya. Apa dari Tidak, Pekanbaru? dari Palembang, dari Sumatera Selatan. Palembang ya. Coba Fajri. Tadi ibu ngomong apa tadi barusannya? Coba Fajri. Maaf Bu, bisa diulang? Ya, siapa yang masih ingat tadi? Siapa yang masih ingat Ibu sampaikan tadi? Seminar itu membicarakan tentang seminar itu membicarakan tentang administrasi publik. Benar atau salah kalimat itu? Salah kalimat. Salah, belum lengkap, Bu. Karena ada kata tentang. Mengapa tentang perlu dicabut? Tidak diperlukan di situ karena kalimat itu verbanya transitif. Saudara dulu pernah belajar waktu masih anak-anak mungkin ya. Kalimat yang berverba transitif itu harus diikuti objek langsung. Tidak boleh disisipi kata lain. Tadi ada contohnya
dicontoh Ibu tadi sebetulnya. Sini ada, ini sudah bentuk aplikasinya. Ya, mengenai, kadang mengenai ya. Umpamanya mengenai akhiran kan dalam bahasa Indonesia melekati umpamanya. Tidak bisa dalam kalimat seperti itu, tidak bisa ya. Nanti kalau ada contoh yang lain. Coba. Jadi Tuti membawa payung, dasarnya itu ya. Kalimat verba transitifnya itu Tuti membawa payung. Nah, kalau verbanya transitif, nanti kalau kita memperbaiki kalimat, coba ini kalimat efektif atau tidak. Nah, nanti saudara lihat SP-nya ada tidak, kemudian dilihat verbanya, oh ini verbanya transitif, tidak boleh ada kata lain. Oh, ada kata lain itu harus dicabut, dibuang. Nah, kemudian kalau ada kata lain mengantar subjek juga harus dicabut. Jangan kalau disuruh analisis kalimat, kalimatnya bukannya tambah bagus, tambah rusak. Tambah hancur-hancuran ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi berdasar kita memperbaikinya ya. Jadi kalau coba kita lihat di sini nih tadi definisi. Kalau definisi baca sendiri ya. Nah, ini. Kalimat efektif minimal unsur subjek dan predikatnya. Memiliki unsur subjek. Nah, seperti tadi ya. Dia cantik ya. Anak gadis itu pandai ya, gadis itu pandai itu. Kemudian apa? Yang berjaket kuning itu mahasiswa itu ya. Dia dalam koridor S dan P. Nah sekarang tadi ini sudah Ibu contohkan tadi. Suka yang jadi MC ya. Mahasiswa hadirin bukan begitu. Mempelai memasuki ruangan. Kepada hadirin dipersilakan berdiri. Harusnya kepada ini tidak membuat subjeknya jelas, cabut saja. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan berdiri. Nah itu, jadi buatlah kalimat yang kedudukan subjeknya jelas. Hemat, tidak mengandung mubazir. Saudara yang mengandung mubazir itu, umpamanya apa yang sejak dari zaman dahulu kala, panjang nian. Sejak dari zaman dahulu kala. Sejak dari saja. Mengapa sejak dahulu nenek moyang kita makan sirih? Jangan sejak dari zaman dahulu kala. Nenek moyang makan sirih. Nah, dari dulu nenek moyang kita makan sirih. Ada juga sejak dari pagi tadi. Anak itu menangis saja. Harusnya sejak pagi anak itu menangis saja. Itu jadi yang mubazir itu. Yang seperti ini ada lagi ya. Seperti apa ya? Di itu ya. Di itu berpasangannya. Di tidak boleh berpasangan dengan nomina. Di tidak boleh berpasangan dengan nomina, kecuali dia kata depan ya, kata depan di rumah, di kantor ya, di kanan, di kiri, di situ. Tapi kalau di saya itu salah. Buku itu ada di saya. Buku itu ada di saya. Berikan buku itu ke saya. Ke itu tidak berpasangan seperti itu. Di tidak berpasangan dengan nomina, di berpasangan dengan tempat. Ya, di berpasangan dengan tempat kalau dia preposisi, dan di tidak berpasangan dengan waktu. Teman, ya yang Ibu sorry. Sampai berjumpa lagi ya di lain waktu. Itu tidak ada, tapi sampai berjumpa lagi pada kesempatan lain, di lain kesempatan atau di tempat lain, sampai berjumpa lagi di tempat lain. Sampai berjumpa lagi pada lain waktu. Jadi pada boleh berpasangan dengan waktu. Sekarang coba kalender itu diletakkan pada dinding, benar atau salah? Salah. Apa yang benar? Apa yang benar? Hah? Nah, ngapo? Ada dua pendapat. Ada benar, ada salah.
Mana yang benar? Fajri, kalender itu terletak pada dinding atau seperti apa? Kalender itu terletak di dinding, jangan pada jangan pada dinding. Bukan, pada tidak boleh berpasangan dengan tempat. Itu kuncinya ya. Di boleh berpasangan dengan tempat. Pada berpasangan dengan nomina, pada berpasangan dengan waktu. Kalau kalimat sastra boleh di musim yang lalu. Nah, boleh. Ya, kalimat sastra boleh di berpasangan dengan waktu. Ya, jadi yang kami ajarkan ini yang praktis-praktis ya. Yang apa yang sering kita ketemukan sehari-hari ya. Kalau nak linguistik nian, pening gitu. Saudara juga jurusan publik, yang linguistik biarlah orang FKIP saja ya. Nah, itu yang hemat, tidak mengandung mubazir. Saudara kan menulis itu bukan menumpuk kata. Sama juga kita mengarang bunga ya. Mengarang itu sama, mengarang itu merangkai kata sehingga menjadi yang menarik, tidak membosankan, dan orang ingin tahu apa yang kita sampaikan. Sama kita mengarang bunga, bukan metik kebun di kebun, nah, ada mawar, ada melati, ada air beras, ada gladiwol, kita ambil, kita masukkan ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Tidak indah dia. Dia baru indah, oh kalau bunganya besar diletakkan di bawah, oh kalau kecil dia naikkan ke atas. Kan ada model ikebana, ada model ini, ada model itu yang mengarang bunga. Nah begitu juga menulis, bukan numpuk-numpuk kata. Yang penting panjang, apa dipadati. Oh, yang itulah diulang-ulangnya lagi dengan redaksi lain. Pusing dosennya. Redaksi lain, sebenarnya satu kalimat bisa dia. Padahal kan kalimat itu kan apa yang dibicarakan. Umpamanya saudara membicarakan apa? Hujan, umpamanya. Hujan sore ini apa? Hujan sore ini sangat lebat. Nah, apa yang mendukung hujan itu? Ya, petir, pohon, angin. Jangan akibat hujan banjir di kampung kami. Lain lagi itu akibat hujan. Kalau mau menjelaskan tentang hujan, ya hujan saja. Jangan akibatnya, jangan sebabnya. Ini tidak mau membicarakan tentang hujan, membicarakan sebab, membicarakan akibat. Ya, membicarakan lagi apa kalau hujan? Ya, banyak. Kalau akibat hujan, kampung kami menjadi banjir. Boleh akibat saya itu sudah 3 paragraf itu ya. Hujannya, akibatnya, sebabnya. Atau sebab hujan dulu. Hujan ini bisa seperti paragraf deskripsi tentang kondisi, keadaan. Deskripsikan tentang hujan. Satu paragraf. Jadi semua kalimat penjelasnya harus mendukung kondisi hujan itu. Itu di dalam menulis ya. Nah, ini hemat tidak mengandung kata mubazir. Banyak daftar anggota ya, banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Ya tanpa kita sadari demi untuk agar supaya coba terai seperti misalnya lala seperti kemudian misal ditambah lagi seperti misalnya umpama alang kena menu. Ambil satu saja seperti apa misal apa umpama supaya panjang kelihatannya seperti misalnya umpama. Ada lagi suka ya saudara-saudara yang kami hormati, pertemuan ini tidak lain membicarakan daripada yang mana tidak lain ya. Nah itu yang mana di mana topiknya tentang jadi akhirnya konjungsi atau partikel semua isinya. Kalau di mana itu kan untuk
untuk menanyakan tempat dalam kalimat bahasa Indonesia. Di mana rumahmu, bukan pengganti where. Seperti ini ya, semuanya. Kampus di mana kami kuliah jauh dari sini. Itu salah kalimatnya. Kampus tempat kami kuliah jauh dari sini. Jangan pakai di mana. Itu pengganti di mana rumahmu, di mana kantormu, di mana kampusmu. Kan begitu. Bahasa Indonesia itu di mana untuk menanyakan tempat, ya. Hemat. Jadi hemat. Jadi bukan hemat dalam duit baik nih ya. Hemat juga dalam kata. Ya. Hemat kata. Dan jangan kikir ya. Ini kepribadian, boleh hemat tapi jangan kikir. Hemat di sini apa maksudnya? Ya kita harus menggunakan kata saja kita disuruh hemat, apalagi. Tapi anak muda sekarang begini, bagaimana mau hemat? Duitnya juga sedikit. Nah lain lagi nih. Kalau mau hemat mumpung masih ada ya. Nah sekarang memiliki kesejajaran bentuk. Nah dia setiap pagi melakukan rutinitas makan, olahraga, mandi, dan berdandan. Di setiap pagi melakukan rutinitas makan, kopi, dihabiskan, dan ke kampus. Jadi yang apa ini? Yang seremonial ini, kalau di sini kata kerja semua. Kalau di sininya kata benda semua. Ya, ini contohnya. Ini karena ini tidak sejajar juga ini dan berdandan. Ini ada awalan ber, nih contohnya begini saja ini buang. Nah ini dia setiap pagi melakukan rutinitas makan, olahraga dan mandi. Berdandannya buang. Karena ada ber, kalau ber semua tidak tepat dalam kalimat ini. Nah, seperti ini. Dia setiap pagi melakukan rutinitas, makan, kopinya dihabiskan, dan ke kampus. Ya. Ini coba lihat ini tadi ya. Ini yang Ibu bicarakan tadi ya. Nah, susunnya SP. Boleh PS. SP, OPK. Ini predikat, ini pelengkap, ini keterangan ya. Ini boleh divariasikan. Mau yang mana boleh keterangan mendahului subjeknya ya. Apalagi di sini yang dibicarakan di sini. Nah ini subjek. Enggak usah definisi nih. Contoh subjek. Ayahku sedang melukis. Dosen saya tidak masuk. Nah, mana subjeknya? Dosen saya tidak masuk predikatnya ya. Nah, untuk di sini saudara ada yang ingin ditanyakan tidak? Tinggal sedikit lagi ya waktunya. Tadi Ibu tadi mau kembali ke dasar tadi ya. Nanti ya kalau Ibu masih bisa Ibu. Untuk di sini ada yang mau bertanya tidak? Nah, nanti coba saudara Pranawa ya. Ogan ya. Ogan, halo? Ya, Bu. Ya, halo. Nah, diambil Ogan yang lagi ada apa? PowerPoint Ibu, ada foto teman saudara ini diambil. Ini sebagai bukti Ibu untuk di MPK nanti. Jangan dikiranya ibu-ibu tuh nanti takutnya kalau nak gambar saudara saja bisa saja katanya nanti Ibu nih ngajarnya apa yang lama-lama tuh lah dimbeknya sekali foto Zoom itu. Diulang-ulang, nah Ibu tidak mau kan dibukti. Nah ini ya makanya kita sampai tua masih dipakai terus itu ya, karena kita kerjanya benar. Sudah tadi bukan? Iya sudah. Ya ada foto, ada ininya ya, ada materi ya. PPT dengan foto anggotanya. Ya bagus ya. Nah, saudara semuanya harus di e-learning ya. Boleh saja Google Form-nya, tapi Ogan kalau ada yang besok baru tanda tangan, enggak usah. Jadi kalau Google Form hari ini juga dikirim ke Ibu. Ya, Ogan. Takutnya ada yang hari ini tidak bisa mengakses e-learning, masih bisa Ibu. Jadi kalau dikirim besok, nanti malam dia absen. Datang tidak dia. Kan rugi juga saudara yang duduk. Dia yang di rumah saja.
saudara. Nah, ini berdagang lengkap. Nah, ini saudara belajar sendiri. Kita pakai teks nanti ya. Jadi kelompok yang belum maju mau maju, sediakan teksnya nanti. Kelompokkan mana frase dan mana kalimat. Atau yang mau berpisah boleh, tidak pakai teks boleh, tapi frasenya merupakan frase judul ya. Karena nanti kita di semester, di pertemuan 12 nanti kita mulai mengolah judul ya. Mencari judul untuk membuat tulisan berkelompok. Karena pertemuan 13, 14, 15 ini sudah presentasi ya. Presentasi dari hasil tulisanmu. Ini apa lagi? Ya, inilah yang dimaksud dengan kalimat efektif. Jadi kalau kalimat itu apa bervariasi, ada seremonialnya ya. Mana tadi yang seremonial? Ini yang tidak logis. 5 harus memenuhi syarat kelogisan. Jadi ada apa? Ada hubungan antara konteks, antara predikat dengan subjeknya ini. Hubungan yang masuk akal antara bagian yang hendak dihubungkan. Kata yang maknanya sesuai dengan gagasan yang hendak disampaikan. Contoh, kambing sangat senang bermain hujan. Nah, ibu memakan rumput. Nah ini bagaimana? Ibu memakan rumput. Tidak logis. Ibu memasak sayur, logis ya. Karena lama tinggal di asrama putra anaknya, tidak logis. Nah itulah kalimat yang masuk akal. Kalau saudara, pasti kalimatnya kalimat masuk akal. Kecuali tidak berakal sehat. Kata itu kata adik Armando ya. Yang mendengarkan saya yang berakal sehat. Kalau tidak berakal sehat, tidak usah mendengar. Skip saja katanya ya. Coba ibu kembalikan yang tadi itu, masih bisa tidak ya? Kalau tidak, berarti kita sudahi dulu ya. Ya kemana ini? Mana tidak ketemu ibu yang tadi ya? Apa ibunya yang tidak bisa nih? Apa tidak bisa? Bisa dilihat tidak? Apa sudah tidur semua ini? Nah, Bisa, Bu. Masih bisa. Ada waktu sedikit masih ya. Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau udah ada, sudah waktunya ya. Ya, ibu nambahkan sedikit saja ya. Bagi dosen kerajinan salah juga, mahasiswanya tidak suka juga kalau rajinian dosen ibu itu rajinian. Kalau tidak rajin juga mahasiswanya tidak suka juga. Oh ibu itu sudah kuliah ketiga baru masuk sekali. Nah, ada juga, jadi itulah manusia ya. Mau mencari sesuai kehendaknya, tidak ada ya. Orang tua kita saja tidak sama. Kita dilahirkan memang berbeda ya. Ciptaan Tuhan itu berbeda. Kalau samu takut pula gitu, hantu itu. Ini ejaan ya tadi. Ini yang dasar tadi Bu bicarakan tadi ya. Nanti ini mengarahnya ke sana tadi, ke efektif tadi ya. Nah ini verba yang tadi, verba transitif tadi ya. Setiap verba transitif itu ini wajib ya, coba tadi yang tadi ya. Yang ia marah saya, ini ya. Nah, ini verba transitif. Ini verbanya. Verba itu kan kata kerja ya.
Jadi kalau kalimat, sebab ada verba transitif, ada verba yang tak transitif, ya. Yang boleh tidak diikuti objek itu. Kalau yang umpamanya melempari dengan melemparkan, ya. Coba, ia melempari mangga muda itu dengan batu. Ia melemparkan apa? Ia melemparkan batu itu ke sungai, ya. Ia melemparkan batu itu ke sungai. Ia melempari mangga muda itu dengan batu. Jadi objeknya ada yang objeknya bergerak dan ada objeknya yang mantap. Nah sekarang Tuti membawa payung. Ini kaidah dasar. Kita akan menggunakan preposisi tertentu. Verbanya transitif ini menggunakan. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini ya, coba. Kami menyarankan untuk tindakan profiles. Nah ini ya, perbaikilah kalimat di bawah ini dengan menghilangkan kata depan yang terletak di depan objek. Di depan objek. Ya ini, kami menyarankan untuk tindakan profileksis pasca pada penderita. Nah ini berarti untuknya yang dicabut. Karena tadi ini verbanya transitif. Jadi kami menyarankan tindakan profileksis pada penderita. Nah sekarang ini apa? Seminar ini akan membahas tentang masalah lingkungan hidup. Apa yang salah? Ya ini tentang. Karena ini membahas adalah verba transitif. Jadi tentangnya harus dicabut. Ya. Nah, kata mengenai, coba nah ini. Akhiran kan mempengaruhi mengenai makna verba transitif. Mana yang perlu dicabut ini? Ya kata mengenai, karena ini verba transitif. Nah, itulah saudara, untuk sore hari ini sampai di sini dulu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, sudah capek ya. Ibu juga sudah capek ngomong, saudara tidak bertanya. Nah, baiklah, kita sudahi sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan, diskusi minggu depan ya. Tentang frase dan kalimat. Siapa yang mau maju, bertiga, berlima juga boleh. Kalau berlima semua harus berlima, yang lainnya tidak sempat maju bisa untuk apa? Untuk masukkan di e-learning saja ya. Ini sudah masih ada juga ya. Baiklah saudara. Terima kasih yang sudah masih betah bersama Ibu sore ini. Selamat istirahat dan selamat membaca materi, selamat bekerja ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima semakin terdepan. Wah, ya.